Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobi MSF. Hari ini kita akan membahas Injil Yohanes bab 10 yang berbicara tentang teks yang hanya ada dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus sebagai gembala yang baik. Kita akan membaca mulai dari ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran Allah sebagai gembala itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Kita mengingat antara lain Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Jadi gembala sudah menjadi gambaran mengenai Tuhan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Tuhan Yesus meneruskan gambaran itu dalam Perjanjian Baru, terutama dalam Injil Yohanes, dengan menekankan aspek yang baru, yaitu apa? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu yang dikatakan di ayat 11. Ya. Dikatakan juga di ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada pengenalan timbal balik antara Yesus Sang Gembala dengan kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Yesus mengenal kita dan kita diajak juga untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, gembala itu punya tongkat. Tongkat gembala yang bentuknya lengkung seperti ini, ya, yang fungsinya adalah apa? Ketika ada domba yang menjauh, maka gembala dengan tongkatnya segera menarik domba yang menjauh itu agar tidak hilang. Juga tongkat gembala itu berfungsi sebagai senjata bagi si gembala untuk melindungi kawanan dombanya dari serangan hewan buas, misalnya serigala, maupun dari bahaya para perampok. Karena itu uskup zaman sekarang juga memiliki tongkat gembala yang fungsinya adalah juga secara simbolis menyimbolkan dua hal tadi, yaitu apa? Sebagai mencari yang tersesat, yang hilang, dan juga sebagai pembela melawan bahaya-bahaya yang mengancam jemaat. Maka mari kita doakan juga para uskup, para imam yang menjadi gembala kita, agar mereka dikaruniai Tuhan rahmat kekuatan. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.